Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kembali lagi bersama kami Pemuda Sibuk. Iya. Mudah Jadi sibuk. malam ini kita kedatangan narasumber. Ya, ada dua narasumber tentunya bersama Bung Bani dan sama juga Bung Kaidir. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana lika-liku asam manisnya kehidupan di dalam dayah atau dalam pesantren. Ya. Nah, ya kan? Jadi Jadi nanti narasumber kita bisa menceritakan gimana nanti pengalaman proses mereka atau pengalaman mereka ketika dari semenjak masuk santri ke daya ya sampai alumni. dan mengabdi lagi di Mengabdi lagi pesantren. di pesantren. Iya. Nah, jadi kepada Bung, coba kita diskusi singkat. Baik, ya terima kasih khususnya untuk kesempatannya Ya. kepada Bung Nas Iya. dan Bung Ki. Ya, hari ini saya bersama dengan Bung Khaidir, Iya. saya sendiri Bung Bani. Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai dengan asam, garam, manis, pedas segala macam kehidupan di pesantren. Ya. Oke. Sungguh luar biasa ya. Ya. Seperti kita ketahui, pesantren ini sendiri kan itu sebuah lembaga pendidikan ya, yang menggunakan atau mengadopsi sistem asrama, kan? Kalau kita di Aceh ini sendiri ya, karena kita berdomisili di Aceh. Di Aceh ini ada dua konsep atau sistem pondok pesantren. Ya. Ada pondok pesantren yang Salafi ya, dan pondok pesantren modern. Ya. Nah, pondok pesantren Salafi ini lebih dikenal dengan dayah ya, dikenal dengan dayah. Iya. Dan sedangkan pondok pesantren modern ya seperti pada namanya pondok pesantren modern ya. Pondok ini kan lebih maknanya kan tempat tinggal. Tempat tinggal. Kalau orang Jawa ini kan sebutnya mondok itu berarti dia meninggal di suatu tempat dengan waktu yang lama ya kan. Nah, gitu ya. Jadi itu singkat daripada definisi pesantren itu sendiri ya. Baik, mungkin kalau untuk membahas lika-liku kehidupan di pesantren, itu membuat kita ya semuanya yang ada di sini yang berasal dari pesantren pasti akan sedikit flashback kepada kehidupan kita dulu ketika masih jadi nyantri. Ya, betul kan? Nyantri. Jadi nyantri ini kan pastinya ada serunya ya, ada sedihnya juga. Dimana kita nih masih kecil udah diantar oleh orang tua kita masing-masing untuk masuk pesantren dengan tujuan menuntut ilmu, ya kan? Sampai dengan detik hari ini saya walaupun sudah sangat lama sekali lulus dari pesantren masih merasa sangat bersyukur bahwa saya dulu pernah jadi santri. Santri. Gitu. Mungkin dari saya itu dulu, nanti kita sambil bincang-bincang ya kan. Mungkin boleh lanjut dulu oleh mungkin Bung dari Kaidir. Bung Kaidir. Nah, ini Bung Kaidir mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana dulu sempat tinggal di pesantren lah. Jadi sampai sekarang ini masih tetap tinggal di sini, memilih tetap mengabdi ya, di pesantren. Ya, gimana Bung? Coba ceritakan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat mewahnya. Iya. Izin untuk menjawab. Saya di sini di Babon aja alhamdulillah sudah 7 tahun. 7 tahun ya, kurang lebih ya. Semenjak Santri. dari 2018. Tentunya banyak sekali lika-liku dan seperti beliau ceritakan tadi, asam garam. Asam itu. Ya gitulah pokoknya ya. Ada asinnya dan ada manisnya. Ada asinnya, ada manisnya. Tapi kebanyakan asinnya. Kebanyakan Kebanyakan. Soalnya kami kan mondok itu 3 tahun. Dari Intensif ya. Intensif. Taksis. Ya, taksis. Kalau di Aceh ini kan kita 3 tahun. Kalau di luar Aceh kayak misalnya di Raudoh ataupun di Darul Arafah ya itu 4 tahun. Tapi kita di sini di Babon aja 3 tahun. Dan itu sungguh-sungguh menyedihkan. Kalau dari segi pembelajaran alhamdulillah walaupun kami seringkali kena pukul. Dalam artian ini memukul ketika kami tidak masuk ke kelas ataupun tidak mengikuti kegiatan seperti sholat dan tidak mengikuti muhadasah dan ikut mufradat. Nah, itu pasti kena hukuman.
Salah satunya yang memberi hukuman kami adalah beliau sendiri. Iya. Tapi berkat suatu pukulan dari beliau itu Berbekas ya. bukan berbekas dendam ya, tapi berbekas menjadi pelajaran. Keesokan harinya saya harus lebih baik dari hari yang Nah, mungkin singkat dari Bung Khadir mungkin bisa kita lanjut gimana sih transisinya Bung dari antara waktu santri dan sampai sekarang hingga mengabdi lah atau menjadi guru lah di pondok pesantren. Mungkin ada gimana sih ininya ceritanya, nah gitu. Ada istilah setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya, kan? Setiap masa ada orangnya, ya begitulah. Ini kan unik ya. Kalau kita telaah kembali kata-kata tadi itu, bahwa saat kita jadi santri rasanya kita pengen cepat-cepat jadi ustadz, tapi ketika kita jadi ustadz kita teringat masa-masa saat kita jadi santri. Tapi kalau ada pertanyaan ya, kira-kira Ana masih mau nggak jadi santri lagi? Mau, tapi nggak mau ujiannya karena capek ya. Pasti ya, karena capek kita memang harus malam dituntut untuk belajar segala macam ya kan, menghafal ya. Jadi bagi saya prosesnya santri dengan siswa biasa itu jauh berbeda. Walaupun nanti di luar sana ada orang yang nggak sepakat ya dengan apa yang saya utarakan itu tadi. Karena begini, mungkin ada orang di luar sana dia punya skala misalnya barometer kesuksesan masing-masing ya. Saya nggak mesti kok masuk pesantren, tapi saya bisa sukses gitu. Ya, cuman ada juga beberapa orang meyakini bahwa dengan memasukkan anaknya ke pesantren, bahwa itu sebagai landasan, sebagai fondasi dia untuk menggapai kesuksesan. Nanti ketika dia keluar dari pesantren dia mau jadi A, mau jadi B, kan setidaknya dia sudah punya dasar, sudah punya fondasi gitu ya. Nah, saya ingin sedikit mencurahkan ya masa-masa transisi saya dari menjadi santri sampai dengan lulus lalu saya mengabdi ya. Jadi menjadi santri itu kita nggak jauh dari namanya disiplin ya. Disiplin. Apalagi ketika saya di pesantren dulu di Gontor itu, disiplin kan memang luar biasa ya. Memang nggak ada pilihan. Ya kalau gurunya bilang A, nggak ada pilihan B, C, D gitu kan. Nah jadi pernah suatu ketika kan di Aceh ini kita punya adat yang namanya kalau bulan Maulid itu pasti kita ada konduri juga di rumah kan. Nah kalau di kantor itu perizinan untuk di pulang itu memang sulit. Dan di Babon aja sebenarnya hampir sama juga. Walaupun kadang nanti banyak wali santri yang berbelit segala macam, memaksa bawa anaknya, kita pengen nih bawa pulang anak saat ada kanduri di rumah gitu. Jadi kebetulan saya minta izin dengan Ustaz pengasuhan. Assalamualaikum Ustaz saya mau izin di rumah ada kanduri maulid. Oleh Ustaznya tidak diizinkan ya kan. Pasti kan ada rasa kalau orang Aceh bilang gitu ya, ya. Sedih lah karena di rumah lagi ada kanduri, keluarga berkumpul, kita tidak bisa pulang. Nah, itu salah satu keluh kesah yang saat kita menjadi santri. Jadi kadang rindu dengan orang tua ya kan. Orang tua maksudnya pengen kehadiran kita lah di rumah saat ada acara-acara penting. Nah, ketika saya sudah lulus, saya baru paham ternyata keterbatasan saya untuk bisa pulang ke rumah itu menjadi nilai plusnya. Ya kan? Jadi saat sesekali kita pulang rumah itu beda kesannya dengan setiap hari kita bisa pulang. Ya kan? Nah, itu pasti ada karena keterbatasan kita bisa pulang. Jadi bayangkan kalau seperti anak SMA di luar sana tiap hari dia bisa pulang. Jadi rasanya udah biasa saja, dijumpa orang tua ya biasa saja gitu kan. Dia pulang ke rumah, lalu nanti kalau misalnya ada ikut les atau keluar itu menjadi hal yang rutinitas sehari-hari lah. Tapi kalau santri pulang ke rumah lalu jumpa dengan orang tua itu rasanya beda. Nanti ketemu di tangga, si Fulan sudah pulang. Jadi ada kesan lebih ininya lah. Betul, itu ya. Nah, mungkin itu beberapa pengalaman saat masih jadi santri dan ketika kita sudah
sudah transisi menjadi ya mengabdilah. Seorang alumni daripada pesantren. Ya. Saya sempat juga bertanya kepada beberapa orang yang pernah jadi santri dan dia ketika lulus pesantren tapi tidak lagi tinggal di pesantren. Mungkin dia aktif di punya cita-cita lain, pekerjaan lain. Itu mereka sampai saat ini masih merindukan yang namanya atmosfer pesantren dan mencoba untuk menghidupkan kembali atmosfer itu di luar lingkungan pesantren, kan? Itulah memang lika-liku kehidupan di pesantren ini unik ya. Pasti setiap orang kan bung ini punya cerita masing-masing. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Oke, Bung. Nah, ini kita tanya kepada Bung Kaidir nih. Mungkin bisa diceritakan ya terakhir lah pengalaman yang tak terlupakan. Mau itu Bung dari santri, ceritakan satu kisah yang tidak terlupakan waktu santri dan pada saat sekarang menjadi pengabdi. Mungkin ada satu kisah yang tak terlupakan. Mungkin bisa menjadi pembelajaran ya orang-orang yang nonton ya bagi pemirsa di rumah lah gitu. Mungkin kesan yang paling teringat yang paling mengesankan selama saya menjadi santri itu ketika Amaliatul Tadris. Iya. Kenapa? Karena kami kan memikirkan ini apa ini? Kita disuruh ngajar pakai bahasa Arab sih, sedangkan kita ini baru mondok selama 2 tahun. Dan juga bahasa Arab kita terbatas dibandingkan daripada kawan-kawan kita yang dari kelas 1 MSN kan beda. Dalam pikiran kami ini pasti nggak mampu. Tapi dengan bimbingan ustadz ini, ustazah juga kan materinya dari ustazah, kami ditempa untuk terus belajar. Nggak apa-apa, ini pasti bisa. Itulah kesan yang paling tidak terlupakan. Setelah meyakinkan diri, ini pasti bisa. Setelah tampil, disitulah kesannya. Rupanya enak kok, nggak seperti yang orang ini bilang kok ini susah kali. Poin yang kami ambil dari situ ialah jadi kita betul-betul memahami apa yang ingin kita sampaikan. Dan juga kesan yang paling menarik juga itu ketika kami ingin mengabdi lagi di pesantren Babunajah. Seperti Bung Sabani bilang setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orang. Dulu kami ketika selesai tamat dari Babunajah itu rasanya pengen dunia terasa lega. Maunya jauh-jauh dari pesantren. Tapi setelah bincang-bincang sama orang tua, sama keluarga juga, dikasih masukan dan saran. Oh iya, rupanya ada betulnya yang orang tua kami bilang. Kita tidak rugi tinggal kembali di pesantren. Bukan hanya mengajar, tapi untuk diajar. Benar. Tahun pertama itu adalah tahun yang paling berat bagi kami pribadi. Kenapa? Karena dari 187 angkatan saya cuma kita nggak rugi di sini. Karena kita bisa mengajar dan juga bisa diajar. Dan sampai sekarang kayak misalnya saya jumpa sama Bung Sebani. Beliau lulusan dari Gontor, pengurus juga. Bisa sharing-sharing pengalaman dan juga daripada senior-senior mengajarkan bahwa tinggal di sini itu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Mungkin nanti setelah kita tidak lagi di sini ada orang baru yang menggantikan kita. Penggantinya ya. Mungkin itu ya Bang. Biar orang nggak beranggapan bahwa kalau tinggal di pesantren tuh stereotipnya nggak punya masa depan. Iya betul. Kita punya stagnan hanya di pesantren. Mereka nggak tahu kalau kita punya dinamika yang jauh lebih luar biasa. Ya kan? Guru-guru kita bilang dulu sebenarnya orang besar itu bukan orang yang menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi presiden. Yang punya bagi santri itu orang besar itu adalah orang yang bisa mengajarkan baca tulis Al-Quran walaupun di posok-posok kampung terpencil. Itulah yang sebenarnya orang besar itu. Bukan orang-orang yang menjadi presiden. Sekarang banyak orang yang menjadi tapi minimnya orang baik. Kita bayangkan saja berapa banyak orang pintar yang diluluskan oleh setiap universitas setiap tahunnya. Dari profesor, sarjana, S2 dan segalanya. Kurang banyak apa orang pintar di Indonesia? Tapi minimnya orang baik. Betul. Adanya kita sebagai santri bi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun ala islahiha. Dimanapun kamu berpijak, maka santrilah
yang bertugas untuk membenarkannya. Betul, Jadi siap. peran kita sebagai santri ini adalah sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Itu Bahkan moto dulu- utama ya. Moto utama. Fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun ala islahi. Iya. Jadi itulah kita sebagai santri, maka kita harus bangga menjadi santri. Ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jadi bahwasanya santri itu bukan menutup masa depan kita. Iya. Bahwasa menjadi santri itu justru santri itu adalah untuk membuka wawasan tempat saja. Iya. Santri itu kuno, santri itu tidak tahu apa-apa. Jadi kita banyak melihat santri itu, bahkan pemimpin-pemimpin lahirnya dari Santri. Iya, dari santri. Iya, iya. Mungkin untuk Santri sesi untuk dunia. Santri Iya, untuk santri. dunia. Dari santri untuk santri, mungkin ada satu kata-kata dari Bung Bani. Kata dari saya ya, Iya. satu santri dapat melahirkan ribuan santri lainnya. Santri. Nah, ya kan, jadi maksudnya adalah satu santri ini ketika dia nanti menjadi seorang guru, dia akan bisa lagi mengajarkan kepada santri-santri yang lagi. Iya. Karena begini ya, menurut saya sampai dengan hari ini untuk menjadi seorang pengasuh itu dia harus berproses dulu dari seorang santri ya kan, karena jadi pengasuh di pesantren itu nggak ada sekolahnya, Iya. ya kan? Nggak, kalau misal jadi polisi ada sekolahnya, Ada kursus iya, nggak pengasuh ada itu kursus, tidak ada. nggak ada. Mau jadi perwira ada sekolahnya, Ada sekolahnya. pelaut Semua ada sekolahnya, ya kan? Bahkan untuk menjadi guru matematika ada sekolahnya. sekolahnya. Tapi untuk menjadi seorang pengasuh di pesantren itu nggak ada.